Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Ahmad Nugraha, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi kerja praktek dengan judul Peran Kerja pada Bagian Tata Usaha di SMK Muhammadiyah 2 Cikampek. Pada slide pertama, yaitu latar belakang, alasan memilih judul yang berhubungan dengan tempat kerja praktek, kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang memilih SMK Muhammadiyah 2 Cikampek sebagai tempat kerja praktek atau KP pada bagian tata usaha. Diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan wawasan dunia kerja dan mendapatkan ilmu mengenai manajemen sekolah. Sejarah SMK Muhammadiyah 2 Cikampek berdasarkan surat keputusan pimpinan cabang Muhammadiyah 2 Cikampek nomor 005-4.O-D-2015 tanggal 15 Mei 2015 berdiri dengan nama SMK Muhammadiyah 2 Cikampek di bawah Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cikampek dengan Kepala Sekolah Bapak Endar Rahmat SPD MM. Sekilas lahirnya SMK Muhammadiyah 2 Cikampek hasil musyawarah pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Cikampek dari melihat pentingnya pengembangan SMK untuk ikut berkiprah dalam mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM yang handal, terampil, dan inovatif agar dapat bersaing memasuki dunia kerja. Di slide sini ada profil SMK Muhammadiyah 2 Cikampek dengan nama sekolahnya SMK Muhammadiyah 2 Cikampek, Kepala Sekolah Endar Rahmat SPD MM, status sekolah swasta, alamat sekolah Jalan Karangselam nomor 1 Pucung, Kota Baru, Karawang. Ada 6 program keahlian yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Cikampek. Pertama ada akuntansi keuangan lembaga atau AKL, ada otomatisasi tata kelola perkantoran atau TKP, ada teknik komputer jaringan TKJ, ada teknik mekanik industri TMI, ada TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif, ada teknik bisnis sepeda motor atau TBSM. Selanjutnya, tinjauan pustaka, pengertian administrasi keuangan sekolah. Menurut Depdiknas tahun 2003 bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan ketetausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Lalu ada pengertian administrasi. Menurut Musanef tahun 1906 dalam bukunya Manajemen Kepegawaian Indonesia menyebutkan bahwa administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut dengan fungsi administrasi. Selanjutnya, kinerja tenaga administrasi. Fungsi tenaga administrasi sekolah, Depdiknas 2001 menyatakan bahwa fungsi tenaga administrasi sekolah ada 5. Pertama, membantu kepala sekolah atau madrasah dalam kegiatan administrasi, urusan surat menyurat, ketetausahaan sekolah madrasah yang berkaitan dengan pembelajaran. Pelaksanaan urusan kepegawaian bertugas membantu dalam kegiatan atau kelancaran kepegawaian, baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah atau madrasah. Pelaksana urusan keuangan bertugas membantu dalam pengelola keuangan sekolah atau madrasah. Pelaksana urusan perlengkapan logistik bertugas membantu dalam mengelola perlengkapan atau logistik sekolah atau madrasah. Dan terakhir, pelaksana sekretariat dan kesiswaan bertugas membantu kepala tata usaha atau kepala subbagian tata usaha dalam mengelola kesekretariatan dan kesiswaan. Selanjutnya, pada slide ini ada tujuan dan metode. Tujuan kerja praktek. Tujuan kerja praktek ini adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menganalisis, dan merancang bangunan sistem peran kerja
pada bagian tata usaha SMK Muhammadiyah 2 Cikampek, mulai dari menggambarkan bagaimana kondisi aktivitas operasional instansi atau SMK Muhammadiyah 2 Cikampek, kemudian menganalisis permasalahan dan merancang solusi yang cocok untuk diterapkan pada instansi tersebut. Metode yang digunakan dalam laporan kerja praktek ini yaitu metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Ima D. Winarta tahun 2006 nomor 155, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan terjadi di lapangan. Lalu ada tugas-tugas yang dilakukan dalam pelaksanaan KP. Ada 7 huraian kegiatan. Yang pertama, pencatatan surat masuk dan keluar. Yang kedua, legalisir ijazah, SHUN dan raport. Yang ketiga, membuat dan merekap absensi online siswa. Yang keempat, surat menyurat. Yang kelima, pencatatan kwitansi pembayaran. Yang keenam, mengisi laporan keuangan. Dan yang ketujuh, mengisi form online pendaftaran siswa baru. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama, pencatatan surat masuk dan keluar. Tertera dalam foto pencatatan agenda surat keluar, penulis mencatat pada kolom pertama nomor urut, kolom kedua nomor berkas, kolom ketiga alamat penerima, kolom keempat perihal, kolom kelima nomor petunjuk, kolom keenam nomor setelah selesai. Kemudian surat diberikan kepada bagian tata usaha. Pada surat masuk, penulis mencatat pada kolom pertama nomor surat, kolom kedua nomor berkas, kolom ketiga alamat pengirim, kolom keempat tanggal surat, kolom kelima nomor, kolom keenam perihal. Setelah selesai, kemudian surat diletakkan ke dalam lemari arsip. Yang kedua, legalisir ijazah, SHUN dan raport. Legalisir ijazah, SHUN dan raport, penulis memfotokopi ijazah atau SHUN sesuai kebutuhan, selanjutnya ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel. Yang ketiga, ada merekap absensi online siswa. Penulis mendownload hasil absensi online pada Google Form yang selanjutnya direkap dengan format Excel untuk diserahkan kepada wali kelas. Selanjutnya ada surat menyurat. Penulis diinstruksikan untuk membuat surat dengan format yang sudah ada pada komputer staf tata usaha dan dicetak dengan mesin printer. Yang kelima, pencatatan kwitansi pembayaran. Penulis mengisi kwitansi pembayaran praktikum dan biaya penerimaan siswa baru dari pembayaran yang dilakukan orang tua siswa. Dan yang keenam, mengisi laporan keuangan. Penulis mengisi laporan keuangan dari pembayaran yang sudah dicatat pada kwitansi ke jurnal umum. Yang ketujuh, mengisi form online pendaftaran siswa baru. Penulis mengisi data pendaftar siswa baru pada aplikasi web PPDB SMK Muhammadiyah 2 Cikampek. Selanjutnya, ada tugas utama. Tugas utama yang dilakukan selama kerja praktek adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan tema yang dilakukan selama kerja praktek. Yang kedua, mengajukan proposal kerja praktek kepada SMK Muhammadiyah 2 Cikampek. Yang ketiga, pengenalan di lingkungan kerja praktek SMK Muhammadiyah 2 Cikampek. Yang keempat, membuat dan merekap absensi online siswa. Yang kelima, mengisi form online pendaftaran siswa baru. Yang keenam, mencatat kwitansi pembayaran. Dan yang ketujuh, mengisi laporan keuangan. Adapun tugas utama yang dilakukan selama kerja praktek adalah sebagai berikut. Pencatatan surat masuk dan keluar. Yang kedua, legalisir ijazah, SHUN dan raport. Yang ketiga, surat menyurat. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ditemukan selama kerja praktek dalam membantu bagian tata usaha. Dari bagian pengarsipan berkas sekolah masih disimpan pada hard disk eksternal, sehingga permintaan berkas administrasi oleh divisi lain memerlukan waktu yang lama. Dalam membantu bagian keuangan untuk menerima pembayaran biaya sekolah dari orang tua siswa, untuk pencatatan kwitansi masih manual, yaitu ditulis, sehingga memerlukan waktu yang lama dan antrian yang panjang. Solusi dari permasalahan yang ditemukan. Yang pertama, untuk mengatasi permintaan data sekolah dari divisi lain agar tidak lama, maka perlu dibangun server sekolah sebagai pusat administrasi sehingga data sekolah dapat diakses dengan lebih cepat dan fleksibel pegawai sekolah yang memerlukan.
Selanjutnya, untuk mengatasi antrian panjang karena pembayaran biaya sekolah oleh orang tua siswa, perlu sekolah memiliki komputer dan printer kasir otomatis agar proses transaksi lebih cepat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kerja praktek ini membantu untuk mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Kerja praktek ini juga membantu untuk mengetahui dunia kerja di bidang manajemen sekolah yang sebenarnya sehingga dapat memberikan persiapan yang lebih matang untuk bekerja ke depannya. Selain itu, kerja praktek juga membantu untuk menjadi pribadi yang lebih matang karena mendidik penulis menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Saran dari penulis, beberapa saran yang dapat diberikan selama kerja praktek yaitu pertama, SMK Muhammadiyah II Cikampek perlu sistem aplikasi berbasis web supaya agar mempermudah dalam penulisan dan pencarian data surat lama. Dan selanjutnya, SMK Muhammadiyah II Cikampek pada sistem pembayaran perlu komputer dan printer kasir otomatis untuk pencatatan lebih efisien dan cepat. Terima kasih, sekian presentasi laporan kerja praktek dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.